kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Kita masuk ke dalam segmen kita yang ketiga. Berpikir sehat sesuai dengan syariat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Sutami Rusli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatan mustamilatan alal hikami wal ahkam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahuz zalam wa rasulul malikal alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatal kiram wa sallama tasliman katsira daiman ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian baginya, dan tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmat-Nya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya, sehingga dengan iradah dan kudrahnya Allah masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap perintahnya. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut juga Allah sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat-umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang berpikir sehat dengan syariat Islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia dengan 3 macam bentuk kecerdasan. Pertama adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Manusia dengan kecerdasan intelektual dapat berpikir, memilah dan memilih di mana yang baik dan yang buruk. Dan kecerdasan emosional bisa merasakan gelisah, gembira, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan kecerdasan spiritual, manusia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini, di mana banyak di antara manusia mendapatkan suatu bentuk kecemasan, kegundahan, kegalauan, yang membuat hati mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hal ini bisa membuat mereka semakin jauh dari Allah dan timbul sifat-sifat yang bisa menjauhkan diri dia dari hal-hal yang memberikan kebaikan bagi diri mereka semua. Maka ketika kita memahami bahwasanya dengan bentuk-bentuk tersebut memberikan kebaikan kepada kita, bahwasanya orang-orang yang diberikan dengan bentuk kegagalan diri, segala bentuk usaha-usaha mereka terasa tidak dapat berhasil atau tidak sukses. Pada sesungguhnya hal ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sampai di mana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan sebab kegagalan, kegundahan, kecemasan membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan
sifat stres dalam diri mereka. Sifat stres ini sekarang menghinggapi kepada manusia-manusia di akhir zaman ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentaranya dengan COVID-19 yang berkepanjangan, sehingga mereka takut kepada penyakit tersebut tetapi lupa untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam telah memberikan bahwasanya bentuk cobaan tersebut diberikan agar manusia semakin takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan bentuk sedikit ketakutan, kelaparan, dari kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyir sabirin, dan berikanlah kabar-kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang sabar. Hal ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut tersebut agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa menjadikan hal tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang stres, orang jauh daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah faktor keluarga. Kenapa? Faktor keluarga ini bisa membuat stres. Karena terkadang tuntutan-tuntutan dari istri dan anak yang seharusnya seorang suami bisa mengembirakan, bisa memberikan daripada bentuk kesejahteraan. Tetapi dalam kondisi pandemi ini, daripada mereka banyak yang dipecat dari pekerjaannya. Mereka jauh dari hal-hal yang bisa dibanggakan oleh keluarga mereka. Yang kedua adalah faktor personal. Ketika ada seorang pemuda-pemudi yang sudah mempunyai ikatan cinta, tetapi ketika salah satunya telah mengkhianati, maka mereka akan stres. Sampai-sampai ingin bunuh diri. Takut kepada hal-hal yang sesungguhnya bisa membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah faktor kondisi fisik. Yang di saat ini ketika setiap detik, setiap menit, setiap jam di hadapan kita banyak orang-orang yang telah Allah panggil, Allah cabut melalui malaikat Israil alaihissalam untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal inilah yang membuat mereka seharusnya lebih banyak dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Apakah mereka bisa mempersiapkan daripada umur yang selama ini diberikan Allah Subhanahu wa taala? Namun hal inilah yang sesungguhnya Islam memberikan satu solusi untuk menghindari daripada sifat stres tersebut. Yang pertama dengan sholat. As-sholat adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mereka untuk mencari ketenangan dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana merupakan pedoman hidup bagi manusia. Jangankan kita mempunyai yang namanya mobil baru, TV baru, pasti butuh yang namanya buku pedoman, buku manual. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifatu fil ard, pemimpin di atas permukaan bumi ini, maka Allah tidak membiarkan mereka sia-sia tanpa aturan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan buku panduan mereka berupa Al-Qur'anul Karim agar mereka bisa tertata, rapi, hidup lurus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga
adalah banyak berzikir. Karena sesungguhnya dengan berzikir ini hati menjadi tenang, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuknya kegundahan, kegelisahan, kepayahan, maka dengan berzikir mereka senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa. Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepada diriku. Pada hakikatnya semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah sungkan. Allah tidak merasa rugi. Tapi Allah makin senang kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seringkali kita meninggalkan dari hal-hal yang diajarkan oleh syariat Islam. Mungkin hal inilah yang bisa menjadi solusi bagi kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan syariat-syariat ini bawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ilmunya guruku Al-Ustadz Sutami Rusli. Terima kasih. Dan baik pemirsa di rumah, insya Allah sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.